Anda di bumi ini cuma sementara. Ketika saatnya tiba, Anda akan pulang ke rumah. Nah, kalau Anda sudah disiapkan rumah oleh Tuhan, ayo pulang. Jangan Anda mutar-mutar tidak tahu arah tujuan. Salam, puji Tuhan. Jumpa kembali bersama kami Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya dalam program ibadah online. Nah, untuk tema saat ini adalah kembali ke rumah. Anda mungkin berpikir, Pak, aku kan punya rumah, kembali ke rumah mana? Nah, ini yang saya akan berikan kepada Anda, bahwa Anda punya rumah yang luar biasa, yaitu rumah kekekalan. Di mana tempatnya? Kita lanjutkan nanti setelah doa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Yesus, pakai hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan apa keinginan-Mu kepada anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu diri-Mu berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah, saya ulang lagi temanya ya. Tema untuk saat ini adalah kembali ke rumah. Mungkin ada berpikir, Pak, aku kan punya rumah. Betul, tapi ingat, Anda punya rumah kekekalan. Mengapa tema ini saya sampaikan? Berapa banyak anak-anak Tuhan saat ini yang tersesat, tidak tahu jalan pulangnya kemana. Berapa banyak anak-anak Tuhan saat ini yang tidak tahu kemana harus pulang. Karena apa? Karena pemikirannya sudah tidak tertuju lagi untuk pulang ke rumah. Makanya tema ini saya sampaikan. Supaya apa? Supaya Anda yang mendengarkan, entah engkau itu anak Tuhan, entah engkau itu anak di luar Tuhan, atau entah engkau ini anak siapapun juga yang tidak tahu kemana arah jalannya pulang. Saya beritahukan kepada Anda, inilah saat yang tepat untuk mengetahui kemana engkau harus pulang. Mungkin engkau sudah lama mengembara, engkau tidak percaya diri lagi untuk pulang ke rumah, ke Bapakmu yang di surga. Dengar friend, Tuhan menunggu kehadiranmu. Percaya dirilah, Tuhan masih ingin engkau datang kembali pulang ke rumah. Engkau yang tidak tahu jalan arah pulang ke rumah, saat ini, ayo siapapun engkau setelah mendengarkan program ini, datanglah kembali ke rumah karena engkau ditunggu oleh Bapakmu yang di surga. Saya nggak mau saudara, apalagi Tuhan, Anda tersesat, tidak tahu tujuan kemana harus pulang nantinya. Tuhan tidak ingin Anda menjamur di luar. Tuhan tidak ingin Anda kehilangan tempat tinggal atau rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan lakukan ini? Karena Tuhan mengasihi Anda. Mengapa ini disampaikan Tuhan melalui program ini? Dengar sekali lagi, karena Tuhan mengasihimu. Ayo pulang ke rumah. Mungkin kau berpikir, Pak, adakah harapan untuk aku bisa pulang kembali ke rumah Bapa di surga? Jawabannya ada harapan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihimu. Ayo siapapun engkau saat ini yang tersesat, tidak tahu arah jalan pulang Anda, saya sampaikan kepada Anda melalui program ini. Pulanglah saudara, pulanglah. Engkau punya rumah yang penuh dengan kedamaian. Engkau punya rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Dan rumah itu kekal sampai selama-lamanya. Ayo siapapun engkau. Mengapa sih Tuhan kepingin Anda itu pulang? Karena Tuhan itu mengasihimu. Ayo kita baca ya, kalau Anda nggak percaya. Kita buka Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengar,
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengar ini, Tuhan itu mengasihimu saudaraku, dan saya juga pun mengasihi Anda. Mengapa Tuhan nyampaikan ini? Kalau engkau punya rumah dan engkau harus pulang, jangan engkau tersesat, karena Tuhan mengasihi Anda. Berapa banyak Anda saat ini mulai bingung ya, gak tahu arah pulang ya? Dengar program ini, ayo pulang ya, pulang. Tuhan mengasihimu. Datang kembali kepada Tuhan, dan engkau akan tahu arah tujuan kemana engkau harus pulang. Tuhan mengasihimu. Saudaraku, ingat, engkau ini ciptaan Tuhan. Engkau ini ada karena Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagimu. Tuhan memberikan kebaikan-kebaikannya untukmu. Ayo, jangan keraskan hati. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu sudah diberikan kepadamu. Bukti kasih Tuhan itu sudah diberikan untukmu. Untuk apa lagi engkau tidak percaya diri? Untuk apa lagi engkau berlari menjauhi Tuhan? Untuk apa lagi engkau mengembara tidak tentu tujuanmu? Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyuruh engkau pulang kembali ke rumah. Karena Tuhan mengasihimu. Tuhan sudah lakukan kebaikan-kebaikannya untukmu. Karena apa? Karena Tuhan mengasihimu. Ayo siapapun engkau, gak tahu status kamu apa, gak tahu apa kedudukan, gak tahu di mana Anda tempat untuk tinggal. Tetapi saat ini saya beritahukan kepada Anda, puji Tuhan ketika engkau mendengar program ini, engkau memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu mengasihimu dan Tuhan ingin membawa engkau pulang kembali ke rumah. Puji Tuhan, ketika engkau menyadari aku harus pulang, pulanglah. Tuhan Yesus mengasihimu. Kebaikan-kebaikannya sudah diberikan untukmu. Nah, mungkin Anda berpikir, atau mungkin Anda lupa, apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan itu, Pak? Apa yang sudah dilakukan Tuhan untukku? Saudaraku yang terkasih, saya akan jelaskan kepada Anda bahwa Tuhan itu mengasihimu dan Tuhan itu sudah melakukan kebaikan-kebaikannya untukmu. 3 kebaikan utama sudah dilakukan Tuhan untuk Anda. Saya ingatkan kembali kepada Anda. Supaya apa? Supaya memori Anda terbuka kembali. Bahwa Tuhan itu mengasihi Anda, bahwa Tuhan itu sudah melakukannya untuk kebaikan-kebaikan Anda. Ayo, supaya Anda jelas, kita buka ya. Apa yang sudah dilakukan Tuhan sih untuk kita? Kita buka Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 dimulai sampai ke-18. Di sini Anda akan tahu bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan sudah dilakukan untuk kita semuanya. Termasuk Anda dan saya. Dan termasuk untuk semua orang. Tetapi orang tidak mau tahu bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan sudah dilakukan untuk umat manusia. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi manusia. Ayo engkau yang sudah tahu kebenaran ini, engkau yang sudah tahu kebaikan Tuhan, tetapi hatimu menjauh dari Tuhan, tetapi engkau meninggalkan rumahmu yang dipenuhi kebahagiaan dari surga, tetapi engkau lari dari rumahmu. Dengar, setelah engkau meninggalkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, ayo balik lagi. Tuhan menunggumu. Ayo pulang kembali ke rumah. Tempatmu di surga, friend. Tempatmu ada di sana. Engkau memiliki kekekalan, engkau memiliki kebahagiaan, engkau memiliki hidup bersama Tuhan Yesus. Ayo saya ingatkan kembali. 3 kebaikan ini yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk kita semuanya.
Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Dikatakan demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. 3 kebaikan sudah dilakukan Tuhan untuk Anda semuanya, untuk kita manusia ciptaan Tuhan. 3 kebaikan ini sudah dilakukan. Yang pertama apa? Kehidupan kekal diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, keselamatan sudah diberikan dalam kehidupan kita semuanya. Tidak dihukum. Enak enggak? Enak. Bayangin saudaraku, Tuhan sudah kasih 3 kebaikan yang luar biasa ini. Kita memiliki kehidupan kekal, tapi kehidupan kekal yang tidak binasa, alias tidak ada kematian, alias tidak ada penyiksaan. Dan yang kedua, Tuhan memberikan keselamatan. Artinya keselamatan apa? Kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari kutuk. Kita dibebaskan dari malapetaka. Dan yang ketiga, apa yang sudah diberikan Tuhan? Tidak dihukum. Pak, saya tidak salah loh Pak. Ya saudaraku, tetapi kita sudah masuk dalam hukuman. Karena apa? Karena kita telah berbuat dosa. Katakan Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa kepada Anda semuanya, kepada kita semuanya, maka kita disuruh kembali pulang ke rumah. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Dan kasih-Nya itu sudah dibuktikan dengan 3 kebaikan ini. Yang sudah diberikan kepada Anda dan saya. 3 kebaikan. Saudaraku, engkau memiliki kekekalan. Saudaraku, engkau memiliki keselamatan. Saudaraku, engkau memiliki grasi, alias tidak ada hukuman dalam hidup. Ayo, engkau yang lama sudah meninggalkan Tuhan. Engkau yang sudah lama tidak berpikir untuk kembali pulang ke rumah. Melalui program ini saya ingatkan, Anda punya rumah. Melalui program ini saya ingatkan, Anda dikasihi Tuhan. Melalui program ini saya ingatkan, Anda memiliki kehidupan kekal. Anda memiliki keselamatan. Anda memiliki grasi. Ayo. Engkau yang tidak ada tujuan. Engkau yang bingung untuk kembali ke rumah. Dengar saudara. Don't worry. Atau jangan takut. Atau jangan khawatir. Tuhan membuka tangannya untuk Anda. Ketika engkau berbalik untuk pulang ke rumah. Nah, ini maksudnya sudah jelas ya. Kenapa Tuhan menyuruh kita pulang ke rumah? Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Karena kita diberi kebaikan oleh Tuhan. Nah, sekarang mungkin Anda bingung. Pak, pulang ke mana? Aku kan sudah punya rumah. Betul, tapi Anda punya rumah yang penuh dengan kekekalan. Saya ulangi lagi. Anda di bumi ini cuma sementara. Ketika saatnya tiba, Anda akan pulang ke rumah. Nah, kalau Anda sudah disiapkan rumah oleh Tuhan, ayo pulang. Jangan Anda mutar-mutar tidak tahu arah tujuan. Anda mau
saatnya nanti ketika engkau pulang, engkau nggak punya rumah. Hari ini, ayo pulang ke rumah ya. Tak kasih tahu ada tempat tinggal untukmu karena Allah mengasihimu. Di mana tempat tinggal Anda? Nah, ini saya akan berikan jawaban kepada Anda. Ya, saya akan berikan pengertian di mana Anda tinggal dan bersama siapa Anda tinggal. Benarkah rumah Anda ada? Ini tak kasih tahu supaya Anda jelas. Ayo, Anda memiliki rumah atau Anda memiliki tempat tinggal. Jadi ketika Anda pulang ke rumah, jangan khawatir ada tempat tinggal di sana. Jadi saya sampaikan ini supaya Anda jelas dan mengerti bahwa Anda ini memiliki rumah dan rumah itu ada, alias tempat tinggalnya itu ada. Anda nggak percaya? Ayo buka Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ke-2. Ini perikopnya aja luar biasa ya. Rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dengar, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Ini yang luar biasa. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ketika ada tempat tinggal, bersama siapa Anda tinggal? Ini yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, apa saudaraku, kamu pun berada. Nah, Anda ini memiliki tempat tinggal. Ayo jangan gelisah. Kalau engkau mutar terus, engkau akan gelisah hidupmu. Tetapi hari ini setelah engkau mendengarkan program ini, ingat, Anda punya tempat tinggal, alias Anda punya rumah. Ayo ya, pulang ke rumah. Jangan engkau mengembara terus-menerus sampai tidak tahu tujuan arah hidupmu. Tetapi hari ini, tepatnya saat ini juga, balik pulang ke rumah. Karena Tuhan ada untuk Anda. Dan tempat itu ada disediakan untuk Anda. Puji Tuhan, Anda punya rumah. Nah, Anda bingung juga lah. Di mana Pak rumahku? Ayo, tak kasih tahu. Rumah Anda itu ada di surga. Karena apa? Karena dikatakan di mana tadi? Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Kalau Yesus tinggal di surga, kalau Tuhan Yesus ada di sana, maka rumah tinggal Anda pun ada di dalam kerajaan surga. Ayatnya ada Pak? Ada. Ini ayatnya. Ayatnya Kisah Para Rasul. Anda tak kasih tahu supaya jelas. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Tempat tinggal Anda itu ada di dalam kerajaan surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan pun menutupnya. Ini ada saksinya loh, bukan asal ngomong. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Jadi di mana Tuhan Yesus tinggal? Jadi di mana Tuhan Yesus ada? Tuhan Yesus ada di surga.
Kalau Tuhan Yesus ada di surga, Anda pun ada di surga. Jadi di mana tempat tinggal Anda? Tempat tinggal Anda atau rumah Anda ada di dalam kerajaan surga. Jelas ya? Jelas. Makanya saya ingatkan kembali, ayo pulang ke rumah. Rumah di dalam kerajaan surga menanti Anda. Rumah di dalam kerajaan surga itu ada untuk Tuhan Yesus ingin bersamamu. Tuhan Yesus ingin dimanapun Tuhan berada, ingin Anda pun juga berada. Karena apa? Karena Anda miliknya. Kalau orang mengasihi, orang itu akan juga memiliki. Gak mungkinlah Tuhan mengasihi Anda kalau Tuhan tidak memiliki Anda. Tuhan memiliki Anda. Makanya Tuhan ingin Anda kembali pulang ke rumah. Makanya Tuhan ingin Anda berada bersamanya. Ayo buka lagi. Kalau Anda ini adalah miliknya, makanya Anda jangan bingung. Makanya Anda ini jangan takut. Engkau ini milik Tuhan. Dikatakan tadi di Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 4. Kenapa harus ada tempat tinggal? Kenapa harus ada rumah dalam kerajaan surga? Mengapa harus ada Anda dan Tuhan Yesus di rumah itu? Karena Tuhan mengasihimu. Dan ketika Tuhan mengasihi Anda, Tuhan pun memiliki Anda. Ayo siapapun Anda saat ini yang sudah menjauh dari Tuhan, yang tidak tahu arah tujuan hidupmu, dan bahkan tidak tahu kemana engkau harus pulang. Ingat, pulanglah, kembalilah kepada Tuhan. Rumahmu disediakan dan ada untukmu. Saudaraku, ayo jangan takut, ayo jangan bimbang. Mungkin kau berkata begini, Pak, aku sudah lama meninggalkan Tuhan, Pak. Aku sudah merasa berdosa, Pak. Aku sudah tidak layak lagi untuk Tuhan, Pak. Aku tidak mau pulang, aku takut, Pak. Oh saudaraku, buang pemikiran itu. Sudah jelas dikatakan Tuhan mengasihi. Sudah jelas dikatakan Tuhan memiliki. Sudah jelas dikatakan Tuhan ingin berada bersamamu. Ayo siapapun engkau, balik pulang ke rumah. Ada tempat tinggal untuk. Sebagai ayat terakhir, supaya Anda jelas sekali. Kita buka yuk, Filipi pasal 3. Supaya jelas sekali siapa sih Anda ini sebenarnya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang 20 dimulai. Mungkin Anda mulai senyum-senyum ya. Tuhan mengasihiku, Pak, betul. Tuhan memilikiku, Pak, betul. Tuhan menyediakan tempat bagiku, Pak, betul. Aku mau pulang, Pak. Ya, oke. Puji Tuhan. Itu sangat-sangat bagus sekali. Pulanglah ke rumah. Kembalilah ke rumah. Tuhan Yesus menunggumu. Kita buka yuk Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 sampai 21. Demikian. Karena kewargaan kita berarti siapa saudaraku? Anda dan saya, kita semua. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ingat, kamu, kita semuanya adalah warga negara surga. Jangan berpikir hidupmu sudah hina. Jangan berpikir hidupmu sudah kotor. Jangan berpikir hidupmu sudah layak. Tapi berpikirlah, kalau engkau dikasihi Tuhan, kalau engkau dimiliki Tuhan, Tuhan sanggup merubah hidupmu. Sekali lagi saya tekankan, pulang kembali ke rumah. Datang kembali kepada Tuhan. Ayo, jangan buat hidupmu penuh kegelisahan. Jangan buat hidupmu penuh tanda tanya, jangan buat hidupmu penuh kebimbangan,
jangan buat hidupmu penuh dengan kesusahan. Datang kembali ke rumah, datang kembali bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengasihimu. Ayo siapapun saudaraku, hari ini, tepatnya saat ini, buka hatimu. Dan kalau engkau punya keinginan untuk pulang, minta Tuhan untuk membawa engkau. Minta Tuhan untuk bertemu dengan dirinya, supaya engkau kembali ke rumah dan engkau kembali percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, Tuhan pun selalu ada bersamamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang sudah lupa untuk pulang ke rumah Tuhan. Tolonglah jamah mereka semuanya Tuhan, supaya mereka berbalik kembali untuk pulang ke rumah, supaya mereka berbalik kembali untuk bertemu dengan-Mu Tuhan. Rawatlah semuanya Tuhan anak-anak-Mu. Jika ada salah Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Kami sangat percaya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang penuh belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Berkati selalu Tuhan program ibadah online ini Tuhan. Berkati selalu Tuhan Gereja Allah Baik Jemaat Daat ini Tuhan. Berkati selalu Tuhan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sudarso Tuhan, beserta seluruh keluarga besarnya Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan ada berkat yang luar biasa selalu melimpah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati seluruh pendengar Tuhan, berkati seluruh jemaat GAP Daat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.